Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua saudaraku semua yang ada di Nusantara, di pelosok negeri Indonesia Raya, di seluruh dunia, di seluruh manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dengan Mat Peci Channel. Semoga kita hari ini dan seterusnya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak terasa lagi sekarang malam Jumat. Kalau malam Jumat ketemu Jumat itu seperti sekarang, yang semakin lama semakin nggak terasa. Insya Allah itu juga salah satu tanda, karena nanti hari kiamat itu jatuhnya pada hari Jumat, ya kan? Pada hari Jumat tuh kiamat kubro, nanti kiamat besar-besaran. Lanjut lagi tentang Satrio Piningit, yang masa-masa beliau yang pendidikannya tidak sama dengan dengan kebanyakan lah, ya kan? Dengan kebanyakan mereka atau kita. Insya Allah lalu seperti itu. Apalagi beliau ini kan juga tergolong orang yang tidak mampu, orang tuanya juga tidak mampu. Jadi ya itu tadi dalam video sebelumnya yang saya ungkap, yang saya jelaskan, tamatannya ya bisa juga SD, SMP, SMA, bisa juga demikian, ya kan. Kalau sempat kuliah sih insya Allah nggak nyampe lah, soalnya dari segi ekonomi beliau kan dari golongan orang yang tidak mampu. Pada waktu itu beliau kan juga belum menyadari, ya kan, kalau beliau itu orang yang terpilih gitu loh. Nggak ada tanda-tanda waktu usia demikian. Juga dalam bab agama, insya Allah beliau juga bukan lulusan pondok atau ustadz ataupun kiai. Insya Allah enggak, ya. Biasa orangnya. Beliau itu biasa gitu loh. Apalagi yang disebut kiai, apalagi ustadz. Bahkan menurut saya ataupun berkaca dari sejarah, beliau kan sejarahnya Rasulullah kan tidak bisa membaca. Ya insya Allah ini sama juga yang terjadi dengan Satrio Piningit ini atau Imam Mahdi. Beliau juga mungkin lah nggak bisa membaca. Kalau bahasa Indonesia sih bisa, mungkin kan sudah mengenyam bangku sekolah walaupun sampai SD atau SMP atau SMA juga kan itu. Juga soal ngaji ya nggak kurang tahu kan begitu. Sejarahnya kan Rasulullah kan demikian, nggak bisa membaca awalnya kan seperti itu. Insya Allah ya mungkin lama-lama beliau juga bisa mampu lah untuk membaca Al-Quran atau apa, ya kan. Tapi walaupun demikian, ya kan, nah dalam sekarang ini beliau walaupun nggak bisa membaca, kan semua ilmu yang ada di alam semesta kan sudah diturunkan oleh Allah kepada beliau kan seperti itu. Isi Al-Quran ataupun isi alam jagat raya beliau kan mampu atau bisa membaca, walaupun tidak bisa membaca Al-Quran. Contohnya ini loh, contohnya kalau tidak bisa membaca, kalau bisa membaca ya
Ya alhamdulillah kan seperti itu ya kan. Tapi menurut sejarah awal-awalnya beliau kan tidak membaca, tidak bisa membaca. Dalam sejarah juga Rasulullah kan beliau kan juga tidak bisa membaca, tapi disebut oleh semua orang bahwa beliaulah Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Nah, insya Allah nantinya Satrio Beni ini juga demikian, walaupun tidak bisa membaca, beliau itu mengetahui isi yang ada di dalam Al-Quran. Terus ya kan alam, jagat raya yang tidak tertulis, dan yang tertulis kan Al-Quran, dan dirinya sendiri atau saudaranya atau makhluk lainnya. Nah, itu ada Al-Quran yang tertulis dan yang tidak tertulis. Insya Allah beliau juga mampu, kemampuan untuk bisa membacanya dan dicocokkan dengan dirinya, pribadinya, atau yang dalam dirinya kan sudah itu tadi ada Al-Quran ada dalam dirinya. Insya Allah seperti itu beliau ini, Al-Quran yang berjalan. Tapi beliau ini sepertinya yaitu tadi isi tapi tidak berisi, ya kan? Berisi tapi tidak berisi, ya seperti itu nanti istilahnya. Maksudnya nanti kalau diperlukan atau sesuatu yang diperlukan untuk menguraikan, otomatis itu nanti keluar sendiri loh. Isinya alam jagat raya ataupun lewat petunjuk-petunjuk itu secara otomatis nanti akan keluar dengan sendirinya, walaupun belum pernah dipelajari oleh beliau. Nah, itulah sesungguhnya hakikatnya sebuah ilmu laduni, ilmu yang tidak ilmu yang tidak dipelajari di alam dunia, kan itu. Dan jadi ilmu itu langsung dari Allah yang disebut laduni itu. Jadi kita harus membedakan ilmu laduni itu apa. Kan banyak sekarang kan ilmu-ilmu seperti itu. Tapi yang ilmu sejati yaitu tadi ilmu laduni itu. Banyak orang-orang menyebut ilmu laduni, kok begitu mudahnya, ya kan? Kok seperti itu sangat mudah gitu loh. Orang-orang menyebut mendapatkan ilmu laduni, masya Allah. Nah, itu loh. Soalnya ilmu laduni itu disembunyikan oleh dirinya, nggak mungkin bisa diuraikan sembarangan laduni itu. Kalau diperlukan laduni itu keluar dengan sendirinya. Kalau dipaksa nggak bisa. Itulah yang disebut ilmu laduni, ilmu yang atas izin Allah baru bisa dikeluarkan. Insya Allah seperti itu. Kan macam-macam kan, segala macam. Jadi nggak sembarangan punya ilmu seperti itu bisa diterapkan seenaknya, nggak bisa. Kalau diterapkan seenaknya terus keluar ilmu itu, misalkan ilmu ini mengeluarkan ilmu ini, ya kan langsung dikeluarkan dan mampu, wah, itu namanya bukan laduni. Karena ilmu laduni itu bukan mengeluarkannya bukan dengan paksaan, itu secara otomatis keluar. Tentunya atas izin Allah gitu loh. Kalau Allah yang mengizinkan baru bisa keluar. Nah, itu loh. Isi tapi tak berisi, berisi tapi tak berisi. Bolak-balik kan. Yang artinya jika diperlukan baru keluar, jika dipaksakan nggak bisa keluar. Karena perbedaannya ilmu laduni dengan ilmu yang lain. Kalau ilmu yang lain kan merasa, ya kan, merasa punya ilmu. Nah, itu loh. Yang bukan ilmu laduni itu mempunyai ilmu, merasakan sudah punya ilmu, gitu loh. Ilmu apa? Nah, itu merasakan mereka yang mempunyai ilmu sudah punya. Nah, kalau laduni beda. Kalau laduni yang merasakan orang-orang yang mempunyai laduni itu nggak bisa merasakan apa-apa loh. Seperti hal biasa. Seperti nggak punya apa-apa. Apa yang dipunyai kan itu, ya kan. Baru nanti kalau di sesuatu yang mendesak atau membutuhkan secara otomatis, nah itu nanti muncul gitu loh, dengan keluar dengan sendirinya otomatis. Nah, gitu loh. Sekarang kan zamannya otomatis, ya kan? Matic otomatis, mobil juga banyak otomatis. Tapi punya saya ini motornya masih manual. Punya saya motornya masih manual, super manual teknologi. Nah, gitu loh ya.
Itulah perbedaannya antara ilmu laduni dengan ilmu yang ada di dunia. Perbedaannya seperti itu, insya Allah seperti itu perbedaannya. Kalau saya jelaskan lagi, kalau ilmu yang didapat di dunia itu merasakan, kalau ilmu itu sudah ada itu loh, merasakan ilmu itu sudah tumbuh, sudah punya gitu loh. Nah kalau laduni nggak merasakan apa-apa loh, nggak merasakan mempunyai ilmu. Nah itu loh salah satu kelebihannya. Jadi orang-orang seperti itu yang mempunyai laduni, akhlak budi pekertinya jos, ya kan. Mereka yang punya ilmu seperti itu merasa bodoh, paling bodoh di dunia, bahkan merasa terhina, ya kan. Merasa terhina di hadapan Allah seperti itu. Nah, maka insya Allah merasa bodoh lah, ya kan. Merasa bodohlah yang paling bodoh gitu loh, agar engkau mendapatkan ilmu yang sejati, ilmu yang benar-benar. Nah itu loh, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya sehingga tidak ada orang lain yang akan merendahkanmu. Nah itu loh itulah salah satu contoh-contoh atau perkataan atau istilah dari ilmu. Seseorang mempunyai ilmu seperti itu. Nah, laduni itu beda kan, ya kan, perbedaannya seperti itu. Jadi nggak mudah orang mempunyai ilmu laduni, karena laduni itu pilihan Allah sendiri, bukan bisa dipelajari. Nggak bisa loh, ilmu laduni nggak bisa kita pelajari, nggak bisa dipelajari, karena ilmu laduni itu bukan untuk dipelajari, tapi dari Allah secara langsung. Ya itu loh salah satu contohnya. Satrio ini kan tentu saja kan dianugerahkan seperti itu. Makanya beliau kan sekarang kan musuhnya kan banyak dari dukun-dukun itu kan. Zaman dahulu kan Rasulullah kan musuhnya kan banyak kan, nggak jauh dari terdekatnya kan, dari saudara-saudaranya Abu Lahab, ya Abu Jahal kan masih pamannya itu, ya kan. Berarti sekarang musuh-musuh beliau ya nggak jauh dari itu, ya kan, nggak jauh dari itu musuh-musuh Satrio ini gitu ini. Kalau zaman dulu kan dilempari, kan, dicaci maki, bahkan bahkan ada yang melempari dengan kotoran, disiram air air kotor banyak loh. Tapi sekarang zamannya beda. Kalau sekarang seperti itu ya bablas ya kan. Tapi sekarang bedanya apa ya, itu tadi perbedaannya karena dukun lah yang bertindak, ya dukunnya itu sekarang zamannya itu sekarang berbeda. Jadi mereka sekarang ini main halus. Kalau main kasar tentu saja ya bablas semua. Langsung apalagi jiwa satrio kan belum stabil. Kalau ada yang menantangi seperti itu ya lah, waduh, tukaran toh kan gitu, ya kan. Secara logika saja kan gitu. Jadi sekarang zamannya itu diganti dengan serangan-serangan itu tadi dari iblis dan setan melalui kaki tangannya para dukun. Nah, insya Allah Satrio ini seperti itu sekarang yang terjadi, yang beliau alami. Masya Allah sudah maghrib. Oke lor, terima kasih. Insya Allah kita sambung lagi. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak subscribe-nya. Sampai memang jos. Terus bagi yang belum subscribe, monggo subscribe-nya, ada tombol lur di sebelah kanannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.